Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kajian Bulughul Maram kita masih dalam pembahasan keterangan tentang hukum mengusap di atas dua khuf. Keterangan tentang hukum mengusap dua khuf. Kita baca lagi hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dan dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffai faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima muttafaqun alaih. Kata Mughirah, aku pernah bersama Nabi SAW, yaitu dalam safar ataupun perjalanan. Ketika itu adalah dalam rangka perang Tabuk. Aku pernah bersama Nabi SAW, yaitu bersafar. Maka Nabi SAW pun berwudu. Lalu aku membungkukkan badanku sambil menjulurkan tanganku untuk melepas kedua khuf Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, biarkan saja ya, jangan kau lepas dua khuf tersebut. Karena sesungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku ke dalam dua khuf ini dalam keadaan suci, telah berwudu. Maka kemudian Nabi SAW pun mengusap di atas kedua khuf tersebut, muttafaqun alaih. Ini telah kita terangkan ya hadisnya pada pertemuan yang lalu, ya, penjelasan secara globalnya, kemudian beberapa fawaid ya atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Kemarin kita sampai pada pelajaran yang berkaitan dengan pendapat yang menyatakan bolehnya mengusap khuf meskipun ada sedikit lubang, meskipun ada sedikit sobekan kecil, itu dibolehkan. Ini adalah riwayat dari para salaf. Walaupun pendapat yang dipilih atau pendapat resmi oleh 4 mazhab adalah khuf tersebut harus rapat, ya, khuf tersebut harus rapat, tidak boleh ada lubangnya. Adapun syarat yang paling utama adalah bahwasanya khuf itu bisa digunakan untuk berjalan dengan kokoh, ya, sebagaimana sepatu. Walaupun khuf itu bukan sepatu, ya, seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Tetapi bagian bawahnya itu ketika digunakan untuk berjalan itu kokoh. Jadi tidak lembek. Ini syaratnya diantaranya. Kemarin telah kita bahas bahwa para ulama, terutama ulama kontemporer, itu memilih pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak diharuskan khuf tersebut adalah benar-benar rapat, tidak ada lubangnya, tidak ada robekannya ataupun tambalannya. Di antaranya riwayat yang mendukung hal tersebut adalah aqwal atau perkataan para salaf. Imam Abdul Razak pernah mendengar Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan imsah 'alaiha ma ta'allaqat bihi
rijluka. Usaplah khuf tersebut selama khuf tersebut melekat pada kakimu. Ya, selama selama khuf tersebut masih melekat pada kaki, maka silakan usap. Fal kanat khifaful muhajirin wal ansar illa mukharraqah, musyaqqaqah, muraqqa'ah. Karena tidak didapati khufnya para muhajirin, para ansar, para sahabat kecuali ada bagian yang berlubang, kecuali ada bagian yang sobek, kecuali ada bagian yang ditambal, ya. Karena mereka ketika memakai pakaian itu dipakai sampai benar-benar tidak bisa dipakai lagi, jadi dimanfaatkan sepenuhnya. Ini menunjukkan para sahabat khufnya tidak sebagaimana khuf di zaman kita, ya. Sedikit lubang langsung dibuang. Dan ini adalah riwayat yang dipilih oleh tadi siapa? Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ishaq Ibnu Rahawayh, kemudian Imam Ibnu Mubarak, kemudian Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian Imam Ibnu Mundir, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dipilih oleh ulama kontemporer, di antara adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Umumnya para ulama kontemporer memilih pendapat ini. Ya, walaupun pendapat mu'tamad di dalam 4 mazhab adalah diharuskan seperti itu tadi. Ya, khufnya harus rapat, tidak boleh ada lubangnya, tidak boleh ada sobekannya. Tentunya kuat digunakan untuk berjalan. Ya. Ini pelajaran terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, istadalla ba'dul ulama biqaulihi fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan ala anna ikmal at-taharah syartun fi sihhatil mashi 'ala al-khuffain wa annahu la yalbasuhuma illa ba'da taharati rijlain jami'an. Para ulama, sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bahwasanya di antara syarat sahnya seseorang, syarat dibolehkannya mengusap di atas khuf adalah apabila kedua kaki telah bersuci secara sempurna. Jadi dua-duanya telah dicuci, bukan salah satunya. Ini sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini. Karena kan tadi dikatakan biarkan jangan kau lepas khuf tersebut karena aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Jadi keduanya telah suci baru dimasukkan ke dalam khuf, baru memakai khuf. Berarti kalau misalkan seorang berwudu, baru satu kaki yang dicuci, tentu terangkat hadasnya, kemudian memakai khuf. Yang satu belum dicuci, kemudian baru dicuci, baru memasukkan kaki kedua. Ini menurut sebagian ulama tidak sah, karena belum sempurna tadi, belum sempurna toharohnya, belum sempurna wudunya. Karena Nabi mengatakan wahuma tahirotani, keduanya telah suci. Jadi bukan salah satunya, Ini adalah pendapat jumhur ulama, dari Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Hambali. Jadi harus benar-benar telah sempurna bersuci, Kedua kakinya telah dicuci secara sempurna dua-duanya. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Pendapat 3 mazhab, Malik, Syafi'i, dan Hambali. Adapun pendapat yang kedua, dikatakan anna man ghassala ihda rijlaihi wa labisal khuffa thumma ghassala al-ukhra wa labisal khuffa anna taharatahu kamilah. Bahwasanya seorang yang telah mencuci salah satu kakinya, kemudian setelah dicuci dimasukkan ke dalam khuf, baru yang satu lagi dicuci kemudian dimasukkan ke dalam khuf, maka ini telah dianggap sempurna pula taharahnya. Ini pendapat yang kedua. Wa yajuzu lahu al-mashu, maka dibolehkan mengusap, mengusap khuf apabila telah
batal wudunya. Ya. Kan mengusap itu adalah dilakukan ya setelah batal. Mengusap yang wajib. Walaupun mengusap yang sunnah nanti boleh. Belum batal boleh nggak mengusap? Boleh. Cuma belum dihitung waktunya. Waktu sehari semalamnya atau waktu 3 hari 3 malam belum dihitung. Tapi boleh. Sebagaimana memperbarui wudu. Cuma mengusap yang wajib adalah ketika batal. Ketika batal di situ, apabila dia ingin berwudu dan tidak melepas khufnya, maka harus mengusap. Tinggal nanti khilafnya, kapan mulai dihitung jatah waktunya? Apakah ketika batal atau ketika pertama kali mengusap setelah batal? Beda. Kalau ketika batal, dia memasukkan khufnya dalam kondisi suci. Memasukkan kakinya dalam kondisi suci. Kemudian misalkan jam 7, dia buang angin. Apakah dari jam 7 itu dihitung? Atau dihitungnya ketika dia bersuci? Buang angin jam 7, tapi wudunya nanti jam 12. Maka jam 12 baru dihitung. Nah ini khilaf para ulama, nanti akan kita bahas insya Allah. Tapi intinya pendapat kedua ini, yang dimaksud toharoh sempurna adalah bukan mengharuskan langsung dua-duanya dicuci. Yang penting kaki kanannya telah dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam khuf. Kemudian kaki yang kiri dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam khuf. Ini juga dianggap telah sempurna, menurut pendapat yang kedua. Pendapat sebagian ulama. Dan ini adalah pendapat yang muktamad di dalam madhab Hanafi. Ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian sebagian Syafi'iyah, tapi bukan pendapat resmi. Sebagian Syafi'iyah. Kemudian riwayat kedua di dalam mazhab Hambali. Jadi Imam Ahmad bin Hambal punya 2 riwayat dalam masalah ini. Dan riwayat ini di dalam mazhab Hambali ini adalah riwayat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini adalah pendapat yang lebih tepat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inna hadza as-shawab. Ini adalah pendapat yang lebih benar. Bila syak, tanpa keraguan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Ya. Demikian pula ini juga dipilih oleh murid beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim juga memilih pendapat ini. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan innahu asahul qaulain. Ini adalah pendapat yang lebih benar dari 2 pendapat yang ada. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in. Dan ini banyak dipilih oleh ulama kontemporer. Ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Tadi ada 2 pendapat. Pendapat jumhur ulama tidak sah mengusap di atas khuf kecuali dua-duanya telah suci. Kedua kakinya telah suci. Pendapat kedua, yang dimaksud keduanya telah suci adalah masing-masing dicuci meskipun tidak bersamaan. Ya, meskipun tidak bersamaan di dalam masing-masing memasukkan khufnya. Yang kanan dulu suci dimasukkan, kemudian yang kiri dicuci baru dimasukkan. Ini juga dianggap telah sempurna. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan walaupun pendapat yang kedua dari sisi dalil ya lebih kuat, tetapi hendaknya janganlah seseorang memasukkan kakinya ke dalam khuf sebelum mencucinya secara sempurna. Dalam rangka apa? Keluar dari perselisihan. Kalau dua-duanya dicuci, disepakati sahnya, kan gitu. Kalau salah satunya dicuci, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Maka memilih pendapat yang hati-hati itu dianjurkan, ya. Memilih pendapat yang lebih hati-hati dianjurkan. Yang disepakati sahnya maka dicuci keduanya. Ini adalah ya kehati-hatian di dalam permasalahan ini. Kemudian pelajaran berikutnya, al-haditsu dalilun ala syarti
ala syartin min syurutil mashi 'alal khuffain wa huwa an yalbasahuma 'ala taharah wa dhahiruhu anna al-murad at-taharah bil ma'i lianna hiya al-murad 'inda al-itlaq wa hadha qaulul jumhur. Di dalam hadis ini terdapat dalil di antara syarat sahnya mengusap dua khuf adalah mengenakannya dalam keadaan suci. Yang dimaksud suci di sini adalah suci dengan menggunakan air. Berarti kalau dia bersuci menggunakan tayamum, tidak boleh mengusap di atas khuf. Seorang tidak mendapatkan air, kemudian dia ingin berwudu, maka disyaratkan untuk apa? Tayamum. Kemudian setelah tayamum dia memakai khuf. Berdasarkan dohir hadis ini pendapat jumhur ulama, maka ketika dia mau sholat, kemudian dia mendapatkan air misalkan, maka dia tidak boleh mengusap di atas khuf. Karena bersucinya bukan menggunakan air. Kenapa? Karena tayamum menurut jumhur ulama tidaklah mengangkat hadas. Ya, jumhur ulama berpendapat tayamum tidak mengangkat hadas, hanya mubih. Mubih artinya apa? Yang membolehkan, yang menjadikan suatu ibadah itu dibolehkan dengan tayamum tersebut. Yang asalnya ibadah tersebut harus didahului dengan berwudu menggunakan air. Hanya mubih. Makanya ta'rif toharoh adalah irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khobas. Di antaranya gitu. Terangkatnya hadas dan yang semisal dengan terangkatnya hadas. Di antaranya tayamum. Disebut toharoh meskipun tidak mengangkat hadas. Tapi semisal dengan mengangkat hadas karena menyebabkan dia boleh melakukan ibadah yang asalnya disyaratkan dengan toharoh. Yang asalnya disyaratkan dengan berwudu ataupun mandi. Maka menurut jumhur ulama, berdasarkan hadis ini, seorang yang bertayamum, bersuci dengan bertayamum, apabila dia mengenakan dua khuf, maka ketika batal, dia tidak boleh berwudu sekedar mengusap di atas khuf, harus dibuka khufnya. Ya, karena dia tadi bersuci dengan tayamum. Lianna taharata tayammum la ta'allaqa lirijli fala yatahaqqaqu qawluhu wa huma tahiratan. Karena taharah tayamum ya itu tidak terkait dengan dua kaki, maka tidak tepat dikatakan telah memenuhi syarat wahuma tahiratani, keduanya dalam keadaan suci kedua kakinya. Karena kan tayamum yang diusap hanya bagian tangan dan bagian wajah saja, ya. Ini salah satu di antaranya. Adapun jumhur ulama menguatkan dengan tadi, tayamum itu tidaklah mengangkat hadas. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun sebagian ulama berpendapat dibolehkan, karena mereka berpendapat tayamum itu mengangkat hadas. Jadi timbulnya perbedaan tersebut disebabkan dari asalnya. Apakah tayamum mengangkat hadas atau tayamum hanya mubih, perkara yang membolehkan saja sesuatu yang harusnya disyaratkan dengan toharoh. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi haitsu mana'al mughirah min khal'ihima wa bayyana lahu as-sabab. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melarang Mughirah dari melepas kedua khufnya, beliau menjelaskan sebabnya. Sebabnya adalah beliau telah memasukkan kedua kakinya dalam kondisi suci. Maka di dalam hal ini, yaitu menjelaskan hukum, menerangkan hukum, kemudian menerangkan sebabnya, ini ada beberapa fawaid.
Hukumnya diterangkan, ini tidak boleh, ini jangan dilakukan, ini haram. Kemudian diterangkan sebabnya apa. Ini memberikan beberapa faidah. Yang pertama adalah itmi'nanun nafsi. Ya, itmi'nanun nafsi waqtina'iha. Memberikan faidah ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan kepuasan jiwa. Seorang yang dikatakan ini hukumnya haram disebabkan ini, itu lebih tenang dari sekadar mengatakan ini adalah haram tanpa dikasih keterangan. Ya, maka Nabi SAW dalam beberapa perkara ketika menjelaskan hukum, beliau menjelaskan sebabnya. Kenapa ini boleh? Kenapa ini tidak boleh? Diterangkan sebabnya. Jadi ini lebih menenteramkan hati, ya, memberikan perasaan yang nyaman, jiwa lebih puas, ya. Karena seorang mukmin lebih tenang apabila sesuatu itu diterangkan dengan rinci. Meskipun hukum asalnya seorang pasti meyakini apa yang datang dari Nabi SAW. Para sahabat tentu tidak akan meragukan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW memberikan keterangan tambahan. Ini sebabnya ini. Maka ini lebih menenangkan hati. Ya. Ziyadatu dzikril illah kulluha khair. Ya. Penambahan, penyebutan ilah alasan, itu semuanya bagus. Ini adalah faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah kedua dari cara Nabi SAW memberikan pelajaran, sumuwu syariah, ketinggian syariat. Wa annahu la yujadu hukmun illa walahu illatun wa hikmah. Karena sesungguhnya tidak didapati suatu hukum kecuali padanya ada illat, ada alasan, ada sebabnya, dan ada hikmahnya. Ini menunjukkan ketinggian syariat. Tidak didapati ada suatu hukum kecuali didapati di dalamnya ada ilat hukumnya dan ada hikmahnya. Semuanya ada di dalam syariat ini. Kemudian faedah yang ketiga, syumulul hukmi bi syumulil illah. Kesempurnaan hukum itu dikaitkan dengan kesempurnaan illat, ilat hukumnya, sebab hukumnya. Wa kullu ma tahaqqaqat fihi al-illah thabata fihi al-hukmu al-mu'allal bi hadhihi al-illah. Maka setiap ilat yang berlaku, yang didapati, maka berlaku pula di dalamnya hukum tersebut. Maka dalam istilah lain, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab hukumnya. Apabila ada sebab hukumnya, maka berlaku hukum tersebut. Apabila tidak ada sebab hukumnya, maka tidak berlaku sebab hukum tersebut. Ini diterapkan dalam banyak permasalahan. Contohnya apa? Ya tayamum sendiri. Ilat sebab tayamum itu apa? Alasan orang boleh tayamum apa? Karena tidak ada airnya. Maka ketika tidak ada air, berlaku hukum boleh bertayamum. Ketika ada air, boleh nggak bertayamum? Tidak boleh bertayamum. Kecuali ada sebab yang lainnya. Karena ketiadaan air kan ada dua. Ketiadaan air secara hakikat atau ketiadaan air secara hukum. Kalau secara hakikat benar-benar tidak ada airnya. Kalau secara hukum airnya ada tetapi tidak boleh digunakan. Misalkan orang kehausan hanya ada 1 gelas aqua. Maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Airnya ada secara hakikat tapi secara hukum tidak ada karena dia harus menjaga jiwanya, diminum. Ya, maka hukum itu ya berputar sesuai dengan ilatnya atau sebabnya. Apabila ilatnya ada, maka berlaku hukum. Kalau tidak ada ilatnya, maka tidak berlaku hukum. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian Syekh Utsaimin di dalam Syarah Bulughul Maram, beliau memberikan beberapa tambahan faidah. Dari hadis ini diambil faidah
Kata Syekh Utsaimin, bolehnya menjadikan orang merdeka sebagai pelayan. Bolehnya menjadikan orang merdeka sebagai pelayan. Al-Mughirah ibnu Syu'bah kan orang yang merdeka, tapi dia senantiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa sahabat Nabi yang sering melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau, Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Siapa lagi yang terkenal? Anas bin Malik, jelas orang merdeka. Bahkan beliau menyiapkan dirinya untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun dengan pelayanan yang sangat baik. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkritiknya. Kemudian di antara sahabat lain yang sering melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di antaranya yang sering melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga Rabi'ah al-Aslami, juga sering melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang pertama kata Syekh Utsaimin, bolehnya menjadikan orang merdeka sebagai pelayan. Boleh. Kemudian pelajaran berikutnya kata Syekh, bolehnya meminta bantuan orang lain tetapi dengan syarat orang lain tidak mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya, dengan syarat orang lain itu tidak mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya, ketika melayani Nabi SAW, Mughirah ibn Syu'bah kan memandang hal tersebut sebagai kemuliaan dan keutamaan, bukan kerendahan, bukan kehinaan. Maka tidak diungkit oleh Al-Mughirah. Karena melayani Nabi SAW adalah suatu yang mulia bagi beliau. Ya. Makanya jika pelayanan seseorang kepada orang lain di dalam melakukan sesuatu bisa menyenangkannya, maka pelayanan tersebut tidak dianggap sebagai suatu yang tercela. Meminta dilayani, apabila orang tersebut mau, maka permintaan orang tersebut tidaklah dianggap tercela. Ya. Karena ini kaitannya bukan toharohnya secara langsung. Beda dengan mencucikan anggota wudhu dalam keadaan dia masih sehat. Ya. Nah, tentu ini ada pembahasannya. Mencucikan wajahnya, mencucikan tangannya, ini kan minta tolong juga. Tapi berkaitan langsung dengan ya ta'abud, peribadahan. Maka kebanyakan ulama melarang. Adapun kalau menyiapkan alatnya, kemudian membukakan sepatunya kan tidak berkaitan dengan bersuci langsung. Bersucinya kan ketika mengalirkan air. Maka itu masih dibolehkan. Membawakan air wudunya, ya, itu masih diperbolehkan. Karena tidak berkaitan dengan zat ibadahnya secara langsung. Kemudian kata Syekh rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat keutamaan Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Pelayanannya kepada Nabi SAW menunjukkan apa? Sikap apa? Sikap tawadhu dan jiwanya yang besar. Karena Mughirah ibnu Syu'bah termasuk salah seorang pemimpin kabilah Tsaqif, ya. Termasuk pemimpin kabilah Bani Tsaqif. Pemimpin kabilah mau melayani Nabi SAW. Berarti menunjukkan apa di sini? Ketawaduan, ya. Sifat tawadhu dan jiwa yang besar. Pemimpin kabilah. Karena bagi Mughirah tidak ada yang lebih layak untuk dilayani melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini justru dianggap sebagai kemuliaan bagi Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Kemudian pelajaran berikutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan tadi, ya. Bagusnya akhlak Nabi SAW. Ya, ketika memerintahkan Mughirah ibnu Syu'bah agar membiarkan kedua khufnya, beliau menjelaskan sebabnya. Kalau dijelaskan sebabnya, agar tidak apa? Tidak ada sesuatu di dalam hati Mughirah. Ya kan, kalau Nabi diam saja, biarkan saja. Kemudian Nabi tidak menjelaskan, kan ada sesuatu. Kenapa Nabi SAW tidak mau dibukakan khufnya? Maka tadi sebagaimana perkataan Syekh Abdul Al-Fauzan, ada ketenangan hati, ada kepuasan jiwa dengan penjelasan tersebut. Maka Nabi memerintahkan jangan kau lepaskan, kemudian menjelaskan sebabnya, ya, agar tidak ada sesuatu di hati Mughirah ibnu Syu'bah. Kemudian
pelajaran berikutnya, kata Syekh Utsaimin, membangun sikap itu berdasarkan hukum asal, ya. Yani seseorang itu boleh bertindak melakukan sesuatu berdasarkan hukum asal. Karena kan perkataan Mughirah, Nabi Al-Mughirah mengatakan apa tadi di dalam hadisnya? Wa ahwaitu li anzi'a khufaihi. Maka aku menundukkan badanku, menjulurkan tanganku untuk melepas kedua khuf Nabi SAW. Beliau melakukan itu didasarkan apa? Didasarkan hukum asal. Ya, hukum asal sesuatu adalah kan boleh. Ya, hukum asal di sini adalah membasuh kedua kaki. Ya, hukum asal di sini adalah membasuh kedua kaki. Karena asalnya berwudu itu adalah membasuh kedua kaki, kemudian membantu melayani seseorang itu adalah hukum asalnya boleh, maka Mughirah pun berinisiatif melepas sepatunya. Ya, hukum asal berwudu adalah mencuci kaki. Hukum asal membantu adalah suatu yang boleh. Ya, sehingga Mughirah bin Syu'bah minta izin nggak tadi? Dohir hadis ini minta izin nggak? Nggak minta izin. Kalau minta izin kan Nabi udah ngomong di depan. Tidak minta izin karena yang namanya wudu pasti mencuci kaki. Yang namanya melayani Nabi SAW adalah perbuatan yang mulia. Karena hukum asal ini, maka Mughirah bin Syu'bah tidak meminta izin lagi kepada Nabi SAW. Dan tidak mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku untuk melepasnya, wahai Rasulullah? Tidak mengatakan seperti itu. Tapi langsung membungkuk dan ingin melepaskan kedua khufnya. Karena hukum asalnya boleh. Jadi bolehnya membangun sesuatu itu dibangun di atas hukum asal. Hukum asalnya adalah boleh. Dan itu nanti ada kaitannya dengan pembahasan yang lainnya. Ya. Perkara-perkara yang hukum asalnya boleh. Ada perkara-perkara yang hukum asalnya haram. Apa di antara perkara yang hukum asalnya haram? Hah? Hukum asalnya haram. Kalau hukum asalnya boleh kan banyak. Yang hukum asalnya haram apa contohnya? Hah? Ya, kalau ibadah jelas, yang bukan ibadah. Tapi hukum asalnya haram. Hukum asal ibadah haram kecuali ada dalil, itu jelas. Enggak, yang bukan ibadah. Perkara yang bukan ibadah tapi hukum asalnya haram. Hah? Kemaluan. Ya, berkaitan dengan kemaluan wanita. Itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya haram. Kecuali apa? Kecuali menikah kan gitu. Ya. Bukan pada zat menikahnya itu, tapi adalah berkaitan dengan kemaluan tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini terdapat isyarat, ya, isyarat bahwasanya Nabi SAW tidak mengusap kedua khuf apabila keduanya dipakai dalam keadaan tidak suci. Ini isyarat. Karena kan Nabi mengatakan biarkan, ya, jangan kau lepas karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Berarti di sini ada isyarat. Kalau tidak dalam kondisi suci, Nabi SAW, ya, tidak mengusap kedua khuf tersebut, ya. Kemudian lebih tegas lagi, ya. Di sini adalah ada pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hal tersebut. Keharusan seseorang yang ingin mengusap di atas khuf adalah dalam keadaan suci. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, jika seorang memakai khuf dalam keadaan berhadas, maka tidak boleh mengusap. Ini adalah ijma dari para ulama. Imam Nawawi adalah ijma. Jadi tidak ada khilaf di dalam permasalahan ini. Ya, tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Ini adalah penguat dari hal tersebut. Ijma yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagi seorang yang memakai khuf, mengusap kedua khuf lebih utama daripada membasuh. Ini yang memakai. Ya.
Karena Nabi SAW mengatakan, da'huma, biarkan keduanya, ya. Ya, karena saya memasukkannya dalam keadaan suci. Kemudian Nabi SAW pun mengusap di atasnya. Maka berdasarkan hal ini, kata Syekh, kita katakan, usaplah khuf tersebut dan jangan engkau lepas untuk membasuhnya. Beda lagi dengan seseorang yang memakai khuf untuk menghindari kewajiban membasuh, maka ia tidak boleh mengusap. Ya, ini sama dengan disamakan kata Syekh Utsaimin sama seperti orang yang sengaja bepergian di bulan Ramadan dengan tujuan berbuka. Maka orang ini tidak boleh berbuka karena ia mengakali, yang menyiasati hukum untuk menghindari kewajiban. Kan seorang yang bersafar boleh berbuka. Dia sengaja pengen berbuka, ya, dengan alasan safar. Niatnya adalah agar bisa berbuka. Maka dia tidak boleh berbuka dalam keadaan ini. Maksudnya haram berbuka dalam keadaan seperti ini karena dia mengakali hukum. Demikian pula seorang yang memakai khuf karena, ya, disebabkan apa tadi? Menghindari kewajiban membasuh, benci, tidak suka, menghindari kewajiban. Jika seseorang, kata Syekh Utsaimin, jika seorang memakai khuf untuk menghindari kewajiban membasuh atau mencuci, maka ia tidak boleh mengusap. Jadi tujuannya adalah karena ingin menghindari kewajiban. Tidak suka membasuh kaki, tidak suka mencuci kaki. Beda dengan memakainya secara alami. Memakai secara alami bukan untuk menghindari kewajiban. Ya. Dia memakai khuf karena memang kebiasaannya memakai khuf. Maka itu dibolehkan. Tapi kalau sengaja dia tidak suka mencuci kakinya, dia sengaja menghindari kewajiban, kata Syekh Utsaimin adalah tidak diperbolehkan. Karena ini sama saja dengan mengakali hukum. Ini kata Syekh Utsaimin. Ya. Walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat, ya pokoknya kalau sudah memakai khuf, asal syaratnya terpenuhi, yaitu telah bersuci secara sempurna, maka tetap diperbolehkan untuk mengusap khuf, ya, di atasnya. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalau niatnya memang dari awalnya adalah untuk menghindari kewajiban, tidak diperbolehkan. Ya. Maka kalau yang terbiasa, ya baik dia safar ataupun mukim, maka silakanlah mengusap di atas khuf tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, kata Syekh Utsaimin, mengusap kedua khuf itu boleh dilakukan secara bersamaan atau kanan lebih dulu baru kiri. Ya. Jadi kedua tangan ini dibasahi dulu. Ini seperti ini. Kedua tangan dibasahi dulu, kemudian diusap secara bersamaan. Ya. Bagian atasnya diusap secara bersamaan. Itu boleh. Atau bagian kanan dulu. Khuf yang kanan, baru khuf yang kiri. Ya. Hanya saja nanti perbedaan adalah kadar berapa, ya, bagian dari khuf tersebut yang wajib dikenakan usapan tersebut. Apakah harus benar-benar semuanya, atau sebagian besarnya, atau berapa kadarnya? Nanti ada pembahasannya. Ya, nanti ada pembahasannya. Yang jelas, mengusap khuf itu boleh dilakukan secara bersamaan atau dilakukan kanan dulu baru yang kiri. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mengusap khuf itu adalah di bagian atasnya saja. Ya, tidak termasuk bagian bawahnya, walaupun nanti ada riwayatnya. Hadis yang akan kita baca nanti ada riwayatnya. Walaupun hadisnya adalah dhaif, mengusap bagian bawahnya. Tapi riwayat muttafaqun alaih ini kan dikatakan famasaha alaihima. Nabi itu mengusap di atas khufnya, bukan di bawahnya. Maka mengusap khuf itu adalah di bagian atasnya saja, tidak termasuk bagian bawahnya. Ya, karena riwayat yang menyebutkan mengusap khuf di bagian bawahnya adalah riwayat yang lemah yang nanti akan kita bawakan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Nabi SAW mengusap bagian bawah kedua khuf. Kata Imam Ibnul Qayyim, hadis yang menyebutkan Nabi mengusap bagian bawah kedua khuf adalah hadis yang munqati, ya, terputus sanadnya. Sedangkan hadis-hadis yang sahih justru menyebutkan apa? Kebalikannya, ya.
Yaitu cara mengusapnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang membasahi tangannya dengan air, kemudian mengusapkannya dari ya ujung-ujung jari sampai merata. Jarinya direnggangkan seperti ini, ya. Jari jemari direnggangkan, kemudian diusapkan. Ya karena rapat, kalau kalau jarinya dirapatkan, nanti tidak merata usapannya. Ya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kemudian pelajaran berikutnya kata Syekh Utsaimin, di dalam hadis ini terdapat kemudahan syariat, ya. Kemudahan syariat. Karena Allah Tabaraka wa taala tidak mewajibkan para hambanya untuk melepas dan membasuhnya. Sebab seorang yang memakai khuf tersebut apabila dilepaskan ada masyaqqah di sini, kesulitan, ya. Misalkan khufnya ya dipakai ketika musim dingin, ya, musim dingin misalkan, atau misalkan khufnya itu rapat sehingga kalau dilepas agak susah dan seterusnya, maka ini perkara-perkara yang mengandung kesulitan masyaqqah. Maka di sini terdapat dalil kemudahan syariat, ya, kemudahan syariat. Oleh karenanya diberikan rukhsah atau keringanan untuk mengusapnya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, ya, sesungguhnya agama ini adalah mudah, ya, agama ini adalah mudah. Mudah dalam ya perkara-perkara yang di dalamnya ada masyaqqah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, yang mengusap kedua khuf secara mutlak. Jenis khufnya ada sobek atau bolong itu dibolehkan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan para sahabat pada umumnya orang-orang yang miskin, sehingga khuf mereka tidak terhindar dari adanya robekan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Ini pengulangan faedah saja. Bahkan kata Syekh Utsaimin, sebagian ulama yang mensyaratkan khuf harus menutup kaki dan tidak boleh ada sedikit pun bagian yang kelihatan, hingga kata Syekh Utsaimin sebagian mereka berlebihan dengan mengatakan jika ada yang berlubang sedikit saja maka tidak boleh mengusapnya. Ini adalah berlebihan dan mempersempit apa yang diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Utsaimin. Jadi beliau memang memilih pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama mutaqaddimin, ya. Ulama mutaqaddimin. Itu Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, Ibnu Mubarak, kemudian Ibnu Uyainah dan Imam Ibnul Mundhir. Ini adalah beberapa pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi intinya dari hadis ini, ya, poin yang paling utama adalah disyariatkannya atau dibolehkannya mengusap di atas khuf apabila seorang memasukkan kedua kakinya dalam kondisi telah bersuci dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air. Kemudian yang kedua, ya, dibolehkan mengusap khuf jenis apapun selama secara adat itu dikatakan sebagai khuf, meskipun ada sedikit lubang ataupun ada sedikit robekan ataupun tambalan. Ini adalah dua poin penting dari hadis ini. Ya, marilah kita lanjutkan hadis berikutnya. Yaitu pembahasan yang berkaitan dengan mahallul mas'i 'alal khufain. Bagian mana yang diusap dari dua khuf tersebut? Apakah seluruh bagiannya atas bawah atau bagian atasnya atau boleh bagian bawahnya saja atau dua-duanya? Milih. Ya. Tadi atas bawah apakah wajib atau hanya atas saja atau boleh milih? Kalau atas telah mencukupi, bawah pun telah mencukupi. Ya.
Qala al-mu'allif rahimahullah walil arba'ah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam riwayat 4 imam, anhu, dari siapa? Al-Mughirah Ibnu Syu'bah ila Nasa'i, kecuali riwayat Nasa'i. Imam yang 4 berarti Abu Daud, harusnya kan Abu Daud, kemudian Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tapi ini kecuali Nasa'i, berarti 3 orang. Ya, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Walil arba'ah anhu illa Nasa'i, ya. Di dalam riwayat 4 imam dari Mughirah, riwayatnya kecuali dari Nasa'i, berarti 3 orang imam penulis sunan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu, bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian atas khufnya dan bagian bawahnya. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu diusap. Ini riwayat 3 orang penulis kitab sunan. Wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Di dalam sanadnya ada kelemahan. Berarti riwayatnya dari riwayat yang dhaif. An Ali radhiyallahu anhu qol, dan dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Sekiranya agama ini berdasarkan ra'yu, jadi sandarannya adalah ra'yu, patokan agama ini adalah ra'yu, akal, maka niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Sekiranya agama ini sandarannya akal, maka mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada mengusap bagian atas khuf. Karena yang kotor bagian bawah, kenapa yang diusap atas? Ini kalau menggunakan akal. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khufaihi. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap bagian atas khufnya, kedua khufnya. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khufnya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Adapun hadis Mughirah tadi yang diriwayatkan oleh 3 orang penulis sunan, 4 kecuali Nasa'i, 3 orang penulis sunan. Adapun hadis Mughirah tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis yang pertama tadi yang sanadnya dhaif. Yang sanadnya dhaif ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab At-Thaharah, di dalam bab kaifiyatul mashi, bagaimana cara mengusap khuf. Ini dalam riwayat Imam Abu Daud. Adapun di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah itu dari jalur Al-Walid bin Muslim. Nah, ini Al-Walid bin Muslim mengatakan akhbarana Thawr ibnu Yazid, telah mengabarkan kepada kami Thawr bin Yazid an Roja ibni Haywah, dari Roja bin Haywah, an Katibil Mughirah, dari penulisnya Mughirah, sekretaris Mughirah, anil Mughirah bihi, dari Mughirah dengan membawakan riwayat tersebut. Jadi ini dikatakan wa hada isnadun fihi dha'fun, ya. Di dalam sanad ini ada kelemahan, ya, dikatakan oleh Al-Hafidz tadi. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Fauzan dalam Minhatul Alam, wa qad dzakarahu li yu'lam haluhu. Barangkali, ini baru dugaan, barangkali Al-Hafidz bin Hajar membawakan riwayat yang dhaif ini di dalam kitab Bulughul Maram ini, ya, untuk diketahui, ya, keadaan hadis tersebut. Keadaannya adalah dhaif. Jadi dibawakan bukan sebagai dalil, tapi dibawakan untuk menunjukkan kedhaifannya. Karena terkadang hadis yang dhaif itu perlu dikasih tahu, perlu diberitahukan untuk menerangkan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif.
Jadi tidak harus untuk diamalkan, tapi untuk diketahui kedudukan hadis tersebut. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika menulis Musnad. Kan bukan hanya sahih yang dibawakan, bahkan ada yang palsu. Tetapi riwayat tersebut populer. Beliau bawakan sehingga nanti diketahui riwayat ini dhaif. Ya. Jadi tidak setiap orang yang membawakan suatu pendapat itu berpendapat dengan yang dibawakannya. Makanya biasanya seorang yang menukil suatu kitab terkadang itu salah paham dengan penulis kitab tersebut. Dia menukil suatu pendapat di dalam kitab tersebut. Seorang ulama menukil suatu pendapat di dalam kitab tersebut. Pendapatnya ini adalah ini dan seterusnya. Dinukil. Padahal penulis kitab tersebut nanti di ujung itu tidak setuju dengan pendapat ini. Kemudian seorang yang membaca kitab tersebut hanya membaca bagian depannya. Misalkan mengatakan Syekhul Islam berkata A, B, C, D dan seterusnya. Seakan-akan ini perkataan Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah sedang menukil dulu gitu. Menukil suatu pendapat, bukan kesimpulan pendapat beliau. Dan ini banyak. Ini banyak sekali ya yang dilakukan oleh ya para ya seorang yang ada penyakit hatinya. Saya sering mendapati seperti ini. Misalkan ketika Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki, seorang ulama Malikiyah. Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki, seorang ulama Malikiyah. Dan alhamdulillah telah saya baca semuanya, 2 kitab beliau. Maksudnya yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis nuzul. Tentang turunnya Allah. Di dalam 2 kitab Imam Ibn Abdul Bar, At-Tamhid dan Al-Istidhkar. Dua-duanya membahas hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa sulusul lail. Rabb kita turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Ini diterangkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dengan panjang lebar di 2 kitabnya. Dua-duanya Syarh Muwatta. Imam Ibn Abdul Bar jelas-jelas berpendapat sebagaimana pendapatnya para salaf, menetapkan sifat turun yang layak dengan keagungan Allah tabaraka taala. Ya. Yaliku bijalalihi. Nuzul yang sesuai dengan kelayakan Allah sebagai Rabb diterangkan, dan tidak boleh mentakwilnya dan harus memaknai sebagaimana zahirnya. Kan seperti itu kesimpulannya. Nah, ini orang yang punya penyakit hati itu menukil Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahwasanya makna turun adalah ini dan itu. Padahal beliau ketika itu sedang menyebutkan pendapat yang menyelisih pendapat beliau. Ya, dibawakan oleh Ibn Abdul Bar. Sebagian dari kalangan ahli ilmu diterangkan oleh Ibn Abdul Bar mengatakan yang dimaksud turun adalah turun rahmatnya. Yang dimaksud turun adalah turun malaikatnya dan seterusnya. Ternyata itu dinukil dengan mengatakan Ibn Abdul Bar berkata, yang dimaksud dengan turun adalah turun rahmatnya. Yang dimaksud dengan turun adalah turun malaikatnya dan seterusnya. Padahal ini bukan maksud dari penulis. Kemudian yang lebih lucu lagi, dia membaca kitab tapi tidak paham istilah kitab. Ketika dibantah, kan Ibnu Abdul Bar mengatakan di ujung hadis bahwasanya pendapat yang benar adalah pendapat salaf. Bahkan ini adalah ijma kaum muslimin tentang memaknai sifat Allah sebagaimana datangnya tanpa mentakwil. Wa qala Abu Umar. Abu Umar berkata, dia ngeyel, itu kan yang berkata Abu Umar. Nah, ini musibah. Abu Umar ini Ibn Abdul Bar. Jadi ketika beliau mengatakan qala Abu Umar, itu Ibn Abdul Bar, kebiasaan beliau. Itu kan pendapatnya Abu Umar. Abu Umar ini Ibn Abdul Bar. Nah, ini nggak paham istilah. Jadi mengambil. Jadi ketika mau membuat kesimpulan, Ibn Abdul Bar selalu mengatakan qala Abu Umar. Ini mau membuat kesimpulan, Abu Umar berkata. Maksudnya aku berkata. Bukan kultu nyebutnya, Abu Umar berkata. Itu perkataan Abu Umar. Ya, Abu Umar adalah Ibn Abdul Bar. Ya udah susah dialognya seperti itu. Sebagaimana Imam
Imam Ibnu Hazm kalau ingin merojihkan sesuatu di kitab Muhalla, Imam Ibnu Hazm mengatakan bukan kultu. Qala Ali. Ali berkata, maksudnya diriku. Kalau anaknya qala Abu Muhammad. Abu Muhammad berkata, maksudnya Imam Ibnu Hazm. Ya. Jadi tidak setiap nukilan yang ada di dalam kitab seorang ulama itu mewakili pendapatnya. Tidak mesti diamalkan nukilan pendapat tersebut. Di sini Al-Hafidz membawakan hadis ini dalam rangka menerangkan kedhaifannya, ya, dalam rangka menerangkan kedhaifannya. Kemudian di antara ilat, ya. Ilat kan penyakit maknanya itu sebenarnya. Ilat maknanya banyak, kalau dalam ilmu hadis maknanya penyakit dalam hadis. Ada 2 ilat yang bisa mencederai kesahihan riwayat. Riwayat tadi riwayat 3 imam, 4 imam kecuali Nasai itu ada ilatnya. Yang pertama adalah al-inqita' baina Tsaur wa Roja. Keterputusan sanad antara Tsaur dan Roja. Ini kata para ulama. Imam Abu Daud yang mengatakan seperti itu. Imam Abu Daud kan meriwayatkan hadis ini. Di ujung hadisnya, di ujung riwayatnya Imam Abu Daud mengatakan wa balaghani annahu lam yasma' Tsaur hadzal hadis min Roja. Telah sampai kepada kami keterangan kata Imam Abu Daud bahwasanya Tsaur tidak mendengar hadis ini langsung dari Roja. Berarti ada apa? Ada inqita', ya. Inqita' maknanya apa? Keterputusan sanad. Tsaur tidak mendengar langsung dari Roja. Berarti di sini hadisnya ada keterputusan sanad. Berarti ini ilat penyakit di dalam hadis. Kemudian Imam Ad-Daraqutni mengatakan rawahu Ibnul Mubarak an Tsaur. Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Tsaur. Kemudian Imam Ibnu Mubarak mengatakan hudditsu, ya. Atau Tsaur mengatakan hudditsu an Roja ibni Haywah. Telah diriwayatkan kepadaku dari Roja bin Haywah an katibil Mughirah, dari penulisnya Mughirah, dari sekretarisnya Mughirah. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan laisa fihi al-Mughirah, dari Nabi SAW secara mursal, ya. Laisa fihi al-Mughirah. Di dalam riwayat tersebut tidak ada al-Mughirah, tapi dari penulisnya Mughirah, dari sekretarisnya Mughirah. Di sini Tsaur, ya, mengatakan hudditsu an Roja. Telah diriwayatkan kepada aku dari Roja. Padahal dia tidak mendengar langsung. Ya, tidak mendengar langsung dari Roja. Namanya orang tidak mendengar langsung ada keterputusan sanad. A mengatakan dari C. Ya. Padahal tidak mendengar langsung. Ada sanad yang hilang, misalkan B sebagai perantaranya misalkan. Maka ini ada keterputusan sanad. Ini ilat yang pertama. Yang kedua, penyakit yang kedua yang menyebabkan hadisnya dhaif adalah al-irsal. Apa itu irsal? Irsal adalah sebuah riwayat. Irsal itu sama dengan mursal. Irsal artinya sama dengan mursal. Jadi seorang meriwayatkan, misalkan seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Itu disebut mursal tabi'i. Kalau mursal sahabi masih sahih. Contoh apa mursal sahabi? Seorang sahabat junior meriwayatkan dari Nabi SAW secara langsung, padahal nggak mendengar langsung. Tapi dia langsung mengatakan Nabi SAW bersabda, padahal nggak mendengar langsung. Itu mursal sahabi masih sahih. Misalkan Ibnu Abbas mendengar dari Abu Hurairah, tapi dia nggak mengatakan Abu Hurairah, ya, langsung mengatakan dari Nabi SAW. Walaupun sama-sama sahabat, tapi dia nggak mendengar langsung dari Nabi SAW, kan mursal namanya, mursal sahabi, ya, mursal sahabi. Adapun kalau tabiin jelas, ya, jelas ada keterputusan sanad kalau mengatakan Nabi bersabda tanpa menyebutkan sanadnya. Mursalnya dikatakan wadzalika anna katibal Mughirah yarwihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yudrikhu.
penulisnya Mughirah ini meriwayatkan dari Nabi SAW, padahal dia tidak mendapati masa Nabi SAW. Ya, sebagaimana telah diriwayatkan tadi oleh Imam Ibnu Mubarak. Maka dikatakan wa hadza ma rajahahu al-Bukhari wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah ar-Raziyani. Maka inilah yang dirojihkan. Mursalnya ini dirojihkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar-Raziyani. Dua orang Razi. Ini dirojihkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Tirmidzi, makanya Imam Tirmidzi berkata, "Sa'altu Muhammadan." Aku bertanya kepada Muhammad, yaitu Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail ya. Muhammad ibnu Ismail itu nama Imam Al-Bukhari. Sa'altu Muhammadan, aku bertanya kepada Muhammad an hadzal hadis, tentang hadis ini. Faqala, maka Imam Al-Bukhari menjawab, la yasihu hadza. Riwayat ini tidak sahih. Terus di bagian perkataan beliau menyebutkan pendapat dari Imam Ibnu Mubarak. Pendapat dari Imam Ibnu Mubarak. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan wa sa'altu Abu Zur'ah, aku pun bertanya kepada Abu Zur'ah. Faqala nahwan mimma qala Muhammad Ibnu Ismail. Maka Abu Zur'ah pun jawabannya sama dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. Tidak sahih riwayatnya. Ini Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi bertanya kepada dua orang imam besar. Yang satu Imam Al-Bukhari, yang satu Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa qala Ibnu Abi Hatim, kemudian Imam Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, juga bertanya, sa'altu Aba Zur'ah wa Abi an hadzal hadis faqala hadza ashbah. Aku pun bertanya kepada Abu Zur'ah dan ayahku. Ayahku berarti Abu Hatim, tentang hadis ini. Maka keduanya menjawab hadza ashbah. Maksudnya apa? Tariq Ibnu Mubarak alladzi fihi adamu dzikril Mughirah. Maka jalur dari Imam Ibnu Mubarak yang tidak ada penyebutan Mughirah. Dari riwayatnya adalah riwayat yang mursal. Kemudian penyakit yang ketiga. Jadi diulangi, penyakit yang pertama ada keterputusan sanad antara Tsaur dan Roja. Yang kedua, riwayatnya mursal karena penulisnya Mughirah tidak mendapati Nabi SAW. Kemudian penyakit yang ketiga, jahalatu katibil Mughirah. Ya. Jahalah, tidak diketahui ya siapa itu penulisnya Mughirah, majhul. Katibul Mughirah itu majhul. Ya, sebagaimana yang diterangkan di dalam riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm. Ya. Imam Ibnu Hazm menyebutkan salah satu sebab kedhaifannya adalah jahalatu katibil Mughirah. Majhulnya penulis Mughirah tersebut, katibnya, sekretarisnya itu majhul, kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Walaupun ilat ini, majhulnya katibul Mughirah, menurut para ulama adalah ilat yang tidak mencederai kesahihan riwayat sebenarnya. Karena di dalam riwayat yang lain nanti disebut namanya siapa. Ini kan riwayat yang sampai pada Imam Ibnu Hazm, penulisnya Mughirah itu tidak disebut namanya. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, ini adalah suatu ilat, penyakit yang menyebabkan dari sini dhaif. Karena kemajhulan penulisnya Mughirah tersebut, katibnya Mughirah. Kemudian ulama mengatakan, seandainya ilatnya hanya ini, maka ilat ini tidak mempengaruhi riwayat, kesahihan riwayat sebenarnya. Jadi riwayat yang seperti ini, itu nanti akan nama penulisnya itu nanti diterangkan dalam riwayat yang lain. Bukan itu sebenarnya poin utama ilat dari hadis ini. Karena di dalam riwayat Ibnu Majah itu disebut namanya. Ya. Namanya adalah Warrad. Di dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan summiya fi riwayat Ibnu Majah Warradan. Namanya adalah Warrad. Ternyata apa? Warrad di sini adalah
Thiqatun masyhurun, seorang yang thiqah, seorang yang masyhur, ya. Yang riwayatnya dipakai oleh 4 orang imam. Jadi pernyataan Imam Ibnu Hazm ini tidak bisa diterima. Mengatakan katibnya Mughirah adalah seorang yang majhul. Jadi ilatnya apa? Bukan masalah katibnya Mughirah ini, bukan. Tapi karena riwayatnya mursal, kemudian di awal ada keterputusan sanad. Bukan disebabkan karena Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Bukan karena katibnya Mughirah Ibnu Syu'bah. Karena ternyata dikenal sebagai seorang yang masyhur, seorang yang thiqah. Ya. Wa qasarul qaul, maka kesimpulan dari pembahasan ini bahwasanya sanad dari sini adalah hadis yang dhaif, ya. Didhaifkan oleh para ulama di dalam ilmu ini, ilmu riwayat ini. Di antara Imam Al-Bukhari mendhaifkannya, Imam Ahmad bin Hanbal mendhaifkannya, Imam Abu Daud, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Abu Hatim, kemudian Imam Abu Zur'ah, Imam Ad-Daruqutni dan selain mereka mendhaifkannya, ya. Berarti riwayat yang berkaitan dengan mengusap di atas dan di bawahnya sekaligus adalah riwayat yang dhaif. Adapun hadis yang kedua, riwayat Ali tadi, ya, sekiranya agama ini berdasarkan akal, maka riwayat ini adalah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari jalur A'mash dari Abu Ishaq As-Subai'i dari Abdun Khair dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Imam Abu Daud menyendiri di dalam riwayat ini dari 5 orang yang lainnya. Kan ada 6 orang penulis kitab Kutubus Sittah. Dari 6 orang penulis kitab hadis ini, Imam Abu Daud menyendiri di dalam riwayat ini. Tetapi sanadnya, kata Al-Hafidz, adalah sanad yang hasan. Meskipun di dalam kitab At-Talkhis, Al-Hafidz memberikan penilaian yang lebih. Bukan hanya hasan. Beliau mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Ya, di dalam kitab At-Talkhis, Ibnu Hajar mengatakan riwayat ini sahih. Kemudian di antara ulama belakangan yang mensahihkan riwayat ini adalah Syekh Ahmad Syakir. Kemudian di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan sahih. Hadza huwas shawab. Ini adalah yang lebih tepat. Bukan hanya hasan. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena Abdun Khair namanya adalah Ibnu Yazid Al-Hamdani. Pernah kita bahas dulu. Ya. Abdun Khair. Ya. Hamba yang baik. Bukan hambanya baik, nanti keliru. Ada Abdun Mubarak boleh, tapi kalau Abdul Mubarak nggak boleh. Abdun Mubarak, hamba yang diberkahi. Kalau Abdul Mubarak, hambanya Mubarak nanti jadi. Ini Abdun Khair, bukan Abdul Khair. Abdun Khair, hamba yang baik. Ini julukan. Namanya adalah Ibnu Yazid Al-Hamdani. Pernah kita bahas. Ini disahihkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Al-Ajli. Ya, di bab wudu kita telah membahasnya. Di bab wudu. Ya. Kemudian waqad ikhtalafa fi lafdhi hadzal athar wa raja'a ad-Daruqutni fil ilal as-sahih fi qaul man qala kuntu ara batinal khufain ahaq bil masi min a'laha. Ya. Imam Ad-Daruqutni mengatakan, aku berpendapat bahwasanya bagian bawah khuf itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Ini kata Imam Ad-Daruqutni. Jadi nanti ada pembahasan mana yang lebih utama untuk diusap. Ya. Apakah bagian atasnya, apakah bagian bawahnya, atau dua-duanya, atau mencukupkan salah satunya. Insyaallah akan kita bahas ya setelah salat zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.